Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang berada di luar masjid dari kalangan para muslimin dan muslimat yang mendengarkan suara ini, saya sebagai salah seorang muslim yang diberi oleh Allah pengetahuan atau ilmu tentang Al-Quran, berkewajiban untuk menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Dan kebetulan orang lain itu adalah saudara-saudara sekalian yang ada di masjid ini dan yang berada di luar masjid yang senang, ridho mendengarkan suara ini. Apabila tidak senang, tidak ridho pun tidak apa-apa. Itu hak setiap orang untuk mau dan tidak mau kepada sesuatu. Memang Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh memaksa orang untuk mau kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kepada kita lewat Al-Qur'an. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua setelah ayat kursi, yaitu ayat yang ke-255. Di ayat berikutnya, itu ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Kalau surat yang paling agung itu adalah surat Al-Fatihah. Nah, ayat yang paling agung itu adalah ayat kursi. Yang namanya setan, jin, iblis itu paling takut kepada ayat kursi. Makanya kita harus hafal ayat kursi, bukan sekedar hafal di mulut, tetapi paham maknanya, paham isinya, apa yang terkandung dalam ayat kursi itu, ajaran apa yang terkandung di dalamnya, kita harus paham. Di dalam ayat kursi yang tersebut dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 255 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Ini saya sekedar mengingatkan kepada semuanya yang mendengarkan suara ini bahwa kita sudah diajari oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita tentang sebuah ayat Al-Quran yang paling agung. Ayat itu adalah ayat 255 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh
wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini namanya ayat kursi, ayat 255 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia dan seluruh jagat semesta ini berfirman, Allahu la ilaha illahu. Itu yang pertama. Allah berfirman, Allah ngomong sendiri ini. Ini adalah firman Allah, bukan omongan Nabi Muhammad SAW, bukan omongan kita manusia, bukan omongan bangsa jin. Ini adalah omongan Allah, firman Allah, kalamullah. Allah berfirman, Allah la ilaha, tidak ada sesembahan, illahu, kecuali Dia. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Dia. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, hei Muhammad, ketahuilah ya, Allah yang merupakan Tuhanmu itu, Allah Tuhanmu itu Muhammad, Dia menyatakan, Allah berfirman, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah sendiri yang bilang, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah itu. Dan makanya di sini ada kalimat la ilaha illahu. Huwa itu artinya Dia, bukan yang lainnya. Bukan hu itu, kan ada, saya pernah mendengar ceramah di YouTube apa di mana ya. Ada sebagian muslimin ini yang memahami ayat ini bahwa Allah itu saking sebagian ulama tadi dari kalangan sufi ya, kalau saya tidak salah, saking cintanya mereka kepada Allah, melebihi cintanya kepada apapun, menurut pemahaman mereka, ya Allah itu bisa disebut dengan kalimat hu. Jadi mereka punya zikir, punya wirid yang kalau sudah la ilaha illallah, Allahu la ilaha illahu, terus saya mendengar sendiri itu, Masya Allah, kok begini ya pemahamannya ya. Ya sudahlah, biarlah mereka memahaminya begitu, ya udahlah, itu hak mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengajari kita seperti itu. Kita disuruh berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang itu adalah zikir yang utama, afdhalul zikri la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad SAW. Zikir yang paling afdal, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kapan mengucapkan la ilaha illallah? Sembarang waktu. Gak ada ketentuan yang pasti harus habis sholat subuh atau habis sholat duhur atau isya, maghrib dan sebagainya, enggak. Enggak ada batasannya. Kapan saja kita mau mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah zikir yang paling utama. Ya. Jadi Allah menyatakan, Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu yang maha hidup, Allah itu yang maha mengatur segala sesuatu, yang menegakkan, yang mengatur segala sesuatu. Nah, Allah yang sifatnya selalu hidup menurut ajaran Islam, Allah Tuhan yang manusia itu tidak bisa mati walaupun dibom oleh Israel, nggak bisa. Bagaimana Israel mau mengebom Allah sedangkan manusia tidak tahu di mana keberadaan Allah? Allah itu ada di mana sih? Orang biasa mengatakan Allah ada di atas, ada di langit. Itu kan menurut kita, dan Nabi kita juga ngajari begitu. Nabi kita pernah ngomong kepada orang itu. Ketika ada orang ditanya, kamu tahu nggak kamu di mana Allah? Orang itu menjawab, Allah ada di atas ya Rasulullah. Karena orang itu pengetahuannya sampai di situ, oleh Rasulullah dibiarkan.
Ya, apalagi ada ayat yang berbunyi dalam surat-surat lain itu, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa tanzilan mimman khalaqas samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu kan ada ayat begitu tuh. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad supaya engkau celaka, supaya engkau kesusahan, keberatan. Ya, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Quran itu tidak lain adalah sebagai peringatan bagi orang yang takut. Jadi Al-Quran itu peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Kalau orangnya tidak takut kepada Allah, ya Al-Quran ini tidak ada gunanya. Makanya di Indonesia ini banyak orang Muslim beragama Islam, tapi tidak takut kepada Allah. Korupsi nggak takut dia, padahal itu dosa besar. Berjudi, berzina nggak takut, membunuh orang nggak takut, menjadi saksi palsu di pengadilan nggak takut, padahal itu dosa besar. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak yakin kepada agama mereka sendiri, kepada Islam itu sendiri. Atau mereka tidak paham. Ada sebagian muslimin saudara-saudara kita di Indonesia ini lebih takut kepada orang daripada kepada Allah. Lebih takut kepada orang daripada kepada Allah. Nah, kita jangan seperti itu. Kita dilatih oleh Allah lewat Al-Quran ini, tidak boleh takut kepada siapapun selagi kita dalam kebenaran, ya, selain kepada Allah. Nah, kalau kita berbuat salah, ya layak takut. Korupsi ketahuan, takut. Mencuri ketahuan, takut. Melanggar aturan lalu lintas, kelihatan polisi lalu lintas, takut. Ya, salahnya sendiri melanggar aturan. Ya. Jadi saudara sekalian, Allah Ta'ala menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Dia ini siapa? Ya Allah itu tadi. Dia itu maha hidup. Allah itu tidak pernah mati, tidak bisa mati. Al-Qayyum, Allah itu mengatur segala urusan. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak bisa mengenai Dia rasa kantuk dan tidak pula tidur. Allah itu tidak bisa mengantuk dan tidak pernah tidur. Nah, Allah itu tidak pernah tidur. Di mana Allah berada? Enggak ada yang tahu. Dia berada di suatu tempat yang kita tidak pernah tahu di mana. Tapi dia bisa tahu apapun yang segala makhluknya yang dimanapun dia berada. Makanya ada orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Loh, tunggu dulu, Allah ada di mana-mana, nanti orang salah paham lagi. Jadi Allah itu ada banyak kalau gitu. Subhanallah ya amma yasifun. Tidak seperti itu. Allah ada di atas. Ya, ada di atas di mana? Di atas arsy. Arsy di mana? Ya di atas. Lah ya di sebelah mana? Ya di atas. Ya kita tahu di atasnya itu bagaimana. Tidak ada yang tahu dan itu tidak perlu kita bicarakan. Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang kita tidak dibebani untuk memahaminya. Yang kita dibebani adalah bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa mengatur segala urusan manusia juga, urusan semua makhluk ini. Itu yang mengatur itu Allah. Termasuk matahari, bulan dan bintang, kapan terbitnya, kapan terbenamnya itu Allah yang mengatur semuanya. Kapan hujan turun, kapan awan muncul dan hilang, datang pergi, itu semuanya Allah. Kapan manusia itu dapat rezeki, kapan tidak dapat rezeki, itu Allah juga. Jadi kita percaya bahwa Allah itu ada walaupun kita tidak pernah bisa melihatnya. Tapi Allah menunjukkan tanda kekuasaannya. Apa itu tanda kekuasaan Allah? Ya ini adanya langit dan bumi. Itu tanda kekuasaan Allah. Jadi adanya langit dan bumi itu menunjukkan tanda adanya Allah. Walaupun manusia tidak akan pernah bisa melihatnya sekarang ini, sewaktu manusia masih berada di dunia ini. Dia Allah itu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Beda dengan makhluk, beda dengan manusia. Kerjaannya ngantuk, kerjaannya tidur. Waktunya wayahnya kerja aja bisa ngantuk. Ya.
Wayahnya ngaji aja bisa ngantuk kok, gimana? Wayahnya sholat pun bisa ngantuk, itu manusia. Nah, Allah itu tidak seperti itu, tidak mengantuk, tidak tidur. Lalu Allah menyatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Dia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit itu, saudara sekalian, udara yang kita hirup, udara kan terdiri dari bermacam-macam unsur. Ada namanya oksigen, ada namanya hidrogen, ada namanya CO2, ada namanya ada O2, ada CO2, ada macam-macam gas, ada macam-macam unsur di udara ini. Itu yang menciptakan Allah. Itu yang memiliki itu Allah. Kepunyaan Dialah apa yang ada di langit. Ya, apa yang ada di langit termasuk matahari, bulan, bintang dan segala planetnya. Kemudian seluruh malaikat yang ada di sana dan semua makhluk Allah yang kita mungkin tidak pernah lihat tahu bahwa ada makhluk Allah yang lainnya yang ada di langit sana. Tuh. Kepunyaan Dialah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Jadi yang ada di bumi ini termasuk kita semua ini milik Allah. Kita, inna sesungguhnya kita, lillah milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita semua ilaihi kepada Dia Allah, rajiun. Orang-orang yang pasti kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan sesungguhnya kita semua ini pasti kembali kepada Allah. Tuh. Jadi kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Lalu ayat berikutnya, bagian yang keempat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Jadi nanti di akhirat tidak ada orang yang bisa menolong orang lain, tidak ada orang yang bisa membela orang lain kecuali dengan izin Allah. Allah beri dia kekuasaan untuk memberi pertolongan, untuk memberi syafaat, pembelaan. Nah, baru Allah menerima pembelaan itu dari yang Dia izinkan untuk membela. Jadi yang bisa memberi syafaat kepada manusia itu satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya kepada umatnya masing-masing. Dan ada nanti manusia yang diberi oleh Allah bisa memberi syafaat orang lain. Siapa dia? Kita tidak tahu. Sekarang kita tidak tahu. Nanti di akhirat kita akan tahu. Jadi saudara, tidak ada yang bisa nolong manusia nanti di hadapan Allah kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Lalu yang berikutnya Allah menyatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa saja yang ada di hadapan makhluknya ini, di hadapan manusia, dan apa saja yang ada di belakang manusia. Jadi apa yang ada di depan manusia, yang ada di depan manusia maksudnya ya di depannya Dia, dan apa yang ada di masa depannya manusia itu Allah tahu. Demikian juga apa yang ada di belakang manusia, dalam pengertian apa yang ada di belakang kita tuh tidak tahu loh Pak, apa yang ada di belakang kita. Yang ada di punggung kita aja kita nggak tahu kok. Ada panau gitu nggak tahu kok kita, kalau nggak orang lain yang bilang, kamu ternyata ada panaunya di belakangnya ya. Apa iya sih? Iya, kamu nggak pernah bisa melihat kan? Iya, kita nggak pernah bisa melihat. Tengkuk kita sendiri kita nggak pernah bisa melihat kok. Mana? Nah, nggak bisa kita, kecuali dengan cermin. Ya, tapi Allah tahu apa yang ada di depan manusia dan apa yang di belakang manusia. Ini luas nih pengertiannya ya, bukan hanya depan dalam pengertian di depan di belakang kita. Masa depan manusia ini Allah tahu. Masa depan dunia ini bagaimana ini setelah perang Iran sama Israel dimulai ini. Nah, apa yang akan terjadi ini nanti? Iran baru bilang ini baru sebagian kecil dari operasi kami, yang tetap akan kami langsungkan terus menerus. Walaupun Israel sudah rata dengan tanah, kami terus akan melaksanakan operasi kami itu. Udah begitu niatnya itu. Negara kecil Iran yang dimusuhi oleh orang Indonesia, sebagian besar orang Muslim Indonesia yang anti Syiah. Padahal pemimpin tertinggi mereka Ali Khamenei sudah mengatakan, kami menyeru dunia Islam, kami tidak menyerukan Syiah. Kami tidak mengajak orang Sunni kepada Syiah. Kami aja ingin memuliakan Islam dan Muslimin ini. Tidak memandang lagi madhab-madhab. Seruan mereka begitu loh. Ali Khamenei itu yang kepengen dibunuh oleh Israel ini. Ya, semoga Allah melindungi beliau. Ya.
Walaupun kita tidak sepaham dengan orang Syiah. Kita bukan orang Syiah, bukan mazhab Syiah, tapi kita merasa kagum dengan keberanian mereka. Sendirian loh Pak. Negara-negara Islam yang ada di sekitar di Jazirah Arabia itu, termasuk Saudi ini, diam sama Israel, enggak ngapa-ngapain. Yordania malah nolong, Masya Allah. Tapi Iran tak takut. Ini mungkin yang dibilang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ketika ketemu dengan Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Persia itu ya negara Iran sekarang ini. Nabi pernah mengatakan, kelak Islam akan muncul dari tempat orang ini berasal. Islam, kekuatan Islam akan muncul dari tempat Salman ini berasal. Ya, Persia. Iran itu, mungkin itu yang dibilang oleh, mungkin loh ini ya, ini omongan saya saudara boleh percaya, boleh tidak, ini omongan saya, tapi ada hadis Nabi seperti itu. Ya, jadi kembali ke sini saudara, Allah itu mengetahui apa yang ada di depan manusia dan apa yang di belakang manusia. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi, tidak bisa meliput, tidak bisa mengetahui sesuatu apapun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luaslah kursi Allah seluas langit dan bumi. Maksudnya kursi Allah ini kinayah, ibarat saja. Kursi Allah itu ya, maksudnya kekuasaan Allah, maksudnya ya ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Ilmu Allah itu tidak bisa diketahui oleh manusia semuanya. Manusia tahu ilmu hanya sebagian kecil dari ilmunya Allah ini. Manusia berkuasa hanya sebagian kecil dari kekuasaan Allah ini. Ya, itu yang dimaksud dengan wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma, dan tidaklah melelahkan Dia memelihara keduanya, tidaklah memberatkan Dia menjaga langit dan bumi, mengatur langit dan bumi. Allah itu mengatur urusan seluruh makhluknya, Dia yang ada di langit dan di bumi, dan Dia tidak pernah capek, tidak pernah keberatan. Itu Allah. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar, maha agung. Setelah Allah berfirman tentang dirinya sendiri di ayat 255 surat Al-Baqarah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu pada ayat 256 Allah berfirman, ini kenapa hilang? Di ayat berikutnya, ayat 256 dari surah Al-Baqarah, Allah berfirman, La ikraha fid din. Nih ayatnya. La ikraha, tidak ada paksaan, fid din, dalam agama. Di dalam agama Islam ini tidak ada paksaan. Orang hanya ditawari saja. Nabi Muhammad SAW itu menawarkan Islam kepada para sahabat Nabi dulu, kepada orang-orang yang hidup semasa dengan beliau. Mengajak mereka kepada Islam, menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu adalah agama Allah. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, bukan permusuhan. Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan, bukan kezaliman. Islam adalah ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma satu dan Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan Islam mengajarkan kepada kita kejujuran dan melarang kita kedustaan. Itu ajaran Islam. Dan banyak lagi. Semuanya sudah tertuang dalam Al-Quran. Kita tinggal membaca dan memahami saja, lalu menerapkannya, mengaplikannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi tidak ada paksaan dalam Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
sungguh telah jelaslah petunjuk daripada kesesatan. Yang namanya petunjuk sudah jelas dan yang namanya kesesatan pun sudah jelas. Islam mengajarkan petunjuk dan melarang kesesatan. Famay yakfur bit-taghut, maka siapa saja yang mengingkari kepada tauhid, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Orang yang mengingkari tauhid, mengingkari setan, dan dia beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Lang fisama laha, tidak ada putus baginya. Tali yang kokoh adalah tali yang tidak bisa putus. Dan tali yang tidak bisa putus itu hanya talinya Allah saja. Hablullah, talinya Allah. Apa itu talinya Allah? Ya al-Islam ini. Talinya Allah ya Al-Quran ini. Makanya kita disuruh berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh kepada Al-Quran. Jangan berpegang teguh kepada yang lainnya. Ya, wallahu sami'un alim. Dan Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Nah, saudara sekalian, setelah saya menyampaikan dua ayat ini, yang merupakan ayat yang agung ini tadi, ayat 255 atau ayat kursi, maka pada pagi hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali mempelajari Al-Quran. Dan ayat atau surat yang akan saya sampaikan kepada hadirin sekalian adalah tafsir dari surah Al-Kahfi, tafsiru suratil Kahfi, tafsir surah atau surat Al-Kahfi. Wahia makiyatun, dan dia adalah surat makiyah. Surat Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat. Kalau surat Al-Baqarah 286 ayat. Itu surat yang paling panjang. Nah, di dalam surat Al-Kahfi nanti kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Semua ajaran dalam Al-Quran itu ajaran-ajaran yang sangat penting. Ya, khusus dalam surat Al-Kahfi, ajaran yang sangat penting akan kita dapatkan pada 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW menyuruh kita menghafalkan. Kalau tidak bisa membaca, menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Ya, Ibnu Katsir, salah seorang pakar tafsir yang terkemuka, menulis dalam kitab tafsirnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, kata beliau dalam kitab tafsirnya. Tulis beliau dalam kitab tafsirnya. Wabihi nasta'in, dan dengannya lah dan kepadanya lah, kepada Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha penyayang itu nasta'in, kami minta tolong. Kami selalu minta tolong. Lalu setelah itu beliau menuliskan zikru ma warada fi fadliha, sebutan apa yang telah datang tentang keutamaannya. Jadi surat Al-Kahfi itu mempunyai keutamaan. Sebagaimana surat-surat yang lain dalam Al-Quran, masing-masing mempunyai keutamaan, mempunyai fadilah, keutamaan. Apa keutamaan surat Al-Kahfi? Disebutkan dalam banyak hadis berikut ini. Wal asharil ayati min awwaliha wa akhiriha. Dan juga ada keterangan yang telah datang tentang 10 ayat-ayat yang ada di permulaannya dan yang ada di akhirnya. Ada keutamaannya 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Wa annaha, dan bahwasanya dia 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir di surat Al-Kahfi itu adalah ismatun minad dajjal, merupakan perlindungan dari dajjal. Ya, dajjal akan datang di akhir zaman. Mungkin sekarang sudah datang, tapi kita belum lihat. Ya, Dajjal sudah datang, Dajjal itu akan datang. Dan kalau Dajjal itu sudah datang, saudara sekalian, tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal, ya, dengan izin Allah kecuali Isa Al-Masih alaihissalam.
yang kelak akan turun ke dunia ini lagi, diturunkan oleh Allah ke dunia ini untuk membunuh Dajjal. Dan di saat itu seluruh penduduk dunia ini akan beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, juga termasuk Isa Al-Masih alaihi salam. Beliau pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa diangkat ke langit, nanti diturunkan lagi dari langit untuk membunuh Dajjal. Ada banyak hadis yang bercerita tentang keutamaan 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Apa saja itu? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil mardana. Allahumma sil mardana. Allahumma sil mardana. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.